Surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Rakaresmi diterima DPR dan ini bisa jadi babak baru dalam politik Indonesia. 4 Jenderal Purnawirawan TNI, termasuk Fahrul Razi dan Tiasno Soedarto, mendesak DPR dan MPR untuk segera memproses pemakzulan lewat surat tertanggal 26 Mei 2025. Surat ini sudah beredar luas di kalangan wartawan dan bikin heboh publik karena menyangkut posisi tertinggi kedua di negeri ini. DPR menyatakan hal ini jadi wewenang pimpinan, tapi tekanan dari para purnawirawan jelas bukan sinyal biasa. Apakah ini bentuk kontrol demokrasi yang sehat atau justru manuver politik yang berbahaya? Dilakukan atau diucapkan, dinyatakan oleh ratusan purnawirawan TNI. Ya. Dan bukan hanya TNI aja kan, ada dari kepolisian, ada dari Laksamana gitu ya, maksudnya TNI-nya bermacam-macam gitu. Dan jumlahnya 300 dan tokoh-tokohnya sangat lumayan, mantan Wapres seperti Jenderal Tri Sutrisno gitu ya. Mantan Panglima juga itu. Mantan Panglima beliau, terus ada Fahrul Razi gitu kan. Jadi tokoh-tokoh yang orang, loh kenapa ini kok TNI sampai bersuara keras? Sebenarnya ada 8 poin, tapi yang menjadi kontroversi adalah salah satu pernyataannya terkait pemecatan Wakil Presiden Gibran nih. Ya. Nah, udah ngelihatnya gimana nih dengan tanggapan para senior lah kita anggap begitu ya? Ya, sebagai aspirasi terutama objek hukum yang dipermasalahkan juga wajar begitu ya. Ya bolehlah sebagai aspirasi, tetapi sebagai pola ketatanegaraan saya merasa langkahnya tidak cukup. Hanya yang kemarin itu bertemu presiden tuh hampir merupakan langkah politik saja, bukan langkah hukum yang harus ditempuh. Nah, ini sebagai orang hukum ya. Selain langkah politik itu, mestinya para purnawirawan itu menempuh jalur hukumnya. Nah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang MD 3, proses pemakzulan itu cukup berliku dan harus ditempuh dengan pola melalui DPR. Karena DPR lah yang punya usul untuk mengajukan pendapat bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nah, karena konteksnya Wapres ya, tentu kesan yang didapat kalau Wapres bermasalah lapor sama presiden kan. Tapi itu satu langkah politik saja. Langkah hukumnya ya tetap mendatangi, bertemu DPR, menurut saya menyalurkan aspirasi purnawirawan. Nah, nanti secara hukum mestinya ada 25 orang minimal di DPR dan minimal 2 partai yang berbeda mengajukan usul pendapat DPR bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Nah, 25 orang ini yang akan menjadi tokoh sentral dari drama pengajuan usul pemakzulan wakil presiden. Kalau masih teman-teman senior-senior purnawirawan, dia hanya akan berhenti di ruang politik. Kita semua akan bertanya, luar biasa nih ada tokoh-tokoh sentral di dalam militer yang mengajukan pendapat ya, bahwa wakil presiden tidak layak menjadi wakil presiden. Tetapi sekali lagi kita harusnya menunggu 25 orang politisi yang gundah gulana dengan situasi ini dan merespon. Sejauh ini saya tidak melihat Mbak Nong ada politisi yang meminta agar DPR memanggil para purnawirawan. Ada apa ribut-ribut kan gitu ya. Nah, dari sana bisa diketahui apakah patut politisi kemudian mengajukan usul pendapat bahwa wakil presiden telah melanggar hukum atau tidak memenuhi syarat menjadi wakil presiden. Sejauh ini saya belum lihat. Padahal syaratnya untuk memulai cukup awal minim ya, maksudnya cukup 25 orang saja. Kayaknya mudah banget gitu ya. Dari berapa ratus anggota DPR maksudnya cuma 25 nggak ada gitu ya. Jadi kalau konsep sistem presidensial itu kan sebenarnya fixed term in office. Jadi masa jabatan presiden dan wakil presiden itu tetap 5 tahun sekali kalau kita.
Tapi bukan berarti mereka tidak bisa di impeach ya, digugat untuk dimakzulkan, diberhentikan, di remove from the office begitu ya, istilahnya. Nah, syaratnya itu untuk memulai mudah, tapi prosesnya cukup rumit. Jadi prosesnya usul 25 orang nanti dibawa ke paripurna 2/3 ya. Sekarang angka matematikanya agak berubah karena jumlah anggota DPR berubah. Dari 575 jadi 580, dari 580 kali 2/3. Nah, kurang lebih sekitar 367 atau seberapa gitu. Saya kalau matematika ini Mbak No nggak masalah. Itu angka yang sudah rumit gitu ya untuk diajukan. Oposisi saja kalau kompak itu 110 kursi. Ya. Jadi masih membutuhkan banyak peran dari partai politik. Sehingga saya menduga memang pertemuan polisi atau Polri udah ketar-ketir. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat? Di sini dikatakan kalau paksaan kehendak artinya Nepal sudah dekat tahu. Nah, Indonesia akan damai dan maju kalau semua profesor dan akademisi bersuara seperti Profesor Firman. Nah, maju terus Pak Roy Suryo CS seluruh rakyat Indonesia mendukung untuk mengusut tuntas ijazah Jokowi, dan kami yakin ijazah Jokowi 1.000.000% palsu. Nah, kalau ditunjukkan tentang palsu ini berarti Gibran bisa dimasukkan. Jangan sampai hilang kesabaran rakyat. Nah, dari sikap Jokowi yang tidak mau menunjukkan dan memperlihatkan ijazahnya saja, publik bisa menilai jika ijazahnya benar-benar palsu. Nah, mohon adili Jokowi. Gibran termul geng Solo berantas terus, masyarakat luas semuanya akan dukung kebenaran. Nah, kejujuran, keadilan hukum ditegakkan dengan benar sesuai peraturan RI. Nah, AMI YRA ini bukan negara kekuasaan, ini negara RI, jadi hukum harus ditegakkan. Makasih. Nah, Ova Amelia harus ditangkap dikarenakan kebenaran di negeri ini harus ditegakkan untuk menghancurkan kebohongan para termul. Dimana sampai Jokowi mati pun ahli warisnya nggak mungkin nunjukin ijazahnya Jokowi. Nah, karena sampai kapanpun ijazah Jokowi itu tetap palsu. Dimana sampai modar nggak akan ditujukan ijazah Jokowi karena emang nggak ada. Nah, hukum emang tumpul ke atas tapi tajam banget ke bawah, rakyat kecil sudah merasakannya. Nah, kemudian makin jelek nih kepolisian di mata masyarakat dikarenakan selain Jokowi sekarang Prabowo mulai hidup penuh kebohongan dan zolim kepada rakyat. Dimana jikalau di persidangan Jokowi tetap tidak mau menunjukkan ijazahnya baru wajib dinempalkan. Dimana asal negara anak-anak negeri bersatu untuk menegakkan kebenaran dan menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dari pernyataan para ahli hukum dan saksi peristiwa semakin meragukan atau keaslian ijazah. Nah, gerak-gerak komunikasi muncul di NKRI. Sebelumnya komunikasi untuk partai itu menguasai parlemen. Kini komunikasi gaya baru menguasai orang atau aparat. Nah, di mana tertentu yang disendara dengan menjadikan hukum mereka yang atur SSI keinginannya. Nah, tunjukkan ijazah S1 asli Jokowi, tunjukkan ijazah SMA Gibran. Nah, Polri sudahlah, Anda itu sudah jelek. Nah, marwahnya rubahnya dengan yang baik, adili Kapeda rakyat bukan Kapeda ke penguasa. Ayo, mumpung masih ada waktu, belalah rakyat. Jangan rakus, di dunia itu tidak abadi. Nah, terus tidak usah dicabut Jokowi, biar nanti Jokowi yang diseret karena memang tidak ada ijazah UGM asli Jokowi. Nah, Presiden harus tegas perintahkan mendekati usut dari cara kebenarannya. Copot dulu rektor UGM, baru jalankan pemeriksaan waktu atau walau telat. Staf UGM yang terlibat merubah-rubah data dihimbau mengaku dan jangan dikenakan sanksi hukum. Nah, otaknya lah yang dihukum berat-berat. Perintahkan juga Kapolri untuk jajarnya yang tangani kasus ini dan tidak
profesional dan profesional copot. Untuk rektor UGM seperti penegakan atau penanganan kasus Sambo yang lalu, copot jabatannya dulu baru semua terbongkar. Gitu aja kok repot-repot. Nah, inilah karena semua Jokowi yang dirakus kekuasaan untuk dinasti dan kronologinya termul-termul. Nah, ayo orang cerdas, muncullah, jangan kalah sama termul. Jika orang cerdas diam, maka orang bodoh akan menang. Nah, NKRI harga mati, jangan dibuat rusak, hukum harus ditegakkan. Masyarakat luas semuanya bantu doa. Makasih, lihat analah cucu kita nanti, penerus bangsa yang akan berjuang untuk RI. Nah, Presiden Prabowo mesti didukung rakyat melawan Joko Widodo dan oligarki. Kejar terus ijazahnya. Asli milik Jokowi bersikap dan tingkah Jokowi berubah dalam memberikan statement yang semakin ngawur dan suka main drama sok paling benar. Nah, biarlah Allah yang mengadili. Kalau manusia tidak berani mengadili, mati raya bergerak bersama. Itu baru mantap, Profesor. Dimana kita berdoa kepada Bapak Firman, Profesor Bapak Firman, Jokowi duitnya banyak biar atur semuanya. Nah, Jokowi orang yang licik, dia akan memutarbalikkan fakta yang dengan bohong-bohong. Dari tampangnya sudah kelihatan pembohongnya. Dimana harga diri Prabowo kalau begini pemerintahnya. Nah, kemudian di sini dikatakan ayo tegakkan hukum. Baru hukum biar rakyat makmur. Terima kasih, saya bersyukur. Nah, RRT akhirnya didukung orang-orang pintar yang otaknya masuk akal. Nah, dimana semoga masih banyak orang yang cerdas dan waras untuk membela kebenaran. Jangan cuma kayak rezim omong-omong doang. Nah, Pramono salam kenal semua dari disiplin SKBI Pramono bin Sunan Alzim Kecamatan Lebih Indonesia. Nah, demi menutupi kebusukan dan kejahatan, si Jahanam Jokurap berkolaborasi dengan polisi memakai hukum kriminalisasi, mana THD orang-orang yang ingin meneliti keaslian ijazahnya sama seperti yang dilakukan kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, UKM dan Polri adalah termul yang melindungi ijazah palsu Jokowi. Nah, seharusnya rektor UGM jangan hanya menyatakan asli ijazah Jokowi dalam lisan saja, tapi harus menyertakan juga data bukti-bukti yang meyakinkan publik. Seperti Roy CS menyatakan palsu tapi disertakan dengan bukti-bukti yang meyakinkan melalui buku putihnya Jokowi. Nah, tidak usah takut dan ragu, Bung, kalau benarnya punya asli, tunjukkan dan memintakan hukuman berlipat. Tapi kalau tidak punya asli, ya rasain bersama pembelaannya. Harusnya nanti waktu sidang di PN harusnya dibarengi demo seluruh rakyat di depan pengadilan waktu suruh nunjukkan ijazahnya yang gak mau ditunjukkan.